Manchester United dan Adidas telah bergabung untuk merilis koleksi pakaian baru yang merayakan pakaian khas yang terkait dengan klub di akhir 1980-an dan awal 90-an. Setelah bermitra dengan Adidas lagi, Setan Merah memutuskan untuk meninjau kembali beberapa pakaian klasik mereka dari era tersebut dan membuatnya tersedia untuk penggemar United modern. Rantang ini telah diberi label sebagai konsep ulang dengan sentuhan modern pada desain ikonik yang dikenakan oleh para pendukung periode tersebut. Garis Manchester United X Originals telah dibuat untuk membangkitkan kenangan nostalgia hari pertandingan dan menghidupkan kembali perasaan hari-hari tandang First Division yang lama. Setiap bagian dirancang untuk menangkap tampilan era yang tak terlupakan. Dilihat sebagai momen katalis sebelum 3 dekade dominasi Sir Alex Ferguson di Old Trafford. Bagian menonjol dari koleksi yang dikenakan oleh Luke Shaw tidak diragukan lagi adalah jersey birunya, yang merupakan edisi ulang dari kemeja yang dikenakan selama kampanye 1988 hingga 1990. Versi yang diperbarui ini menampilkan sulaman halus move, kerah fenek berusuk dengan pinggiran merah dan hitam. Baju tandang biru berharga 80 pound. Itu merupakan bagian dari kit pilihan ketiga United dan digunakan pada saat-saat spesial ketika United bertransisi menjadi klub paling kuat di sepak bola Inggris. Barang-barang lainnya telah diresmikan termasuk hoodie, t-shirt dan jaket bangku yang menarik. Dimodelkan oleh Marcus Rashford, jaket bangku ini merupakan kemunduran langsung ke bagian yang sangat terkenal dikenakan oleh Sir Alex Ferguson pada 1990-an dan harganya 130 pound. Hoodie of Pitch Retro yang dikenakan oleh para pemain pada masa itu juga tersedia, seharga 80 pound dan telah dipamerkan oleh Lisandro Martinez sebagai bagian dari promo video baru yang dibuat oleh klub. T-shirt bertuliskan Old Trafford Adidas Originals pilihan juga telah dirilis, menampilkan logo trefoil ikonik Adidas dan masing-masing dihargai 30 pound. Pemilik Manchester United, Avram Glazer, kedapatan meninggalkan Claridge's Hotel di London yang dimiliki oleh ayah dari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Laporan yang diterbitkan oleh The Daily Mirror telah memicu spekulasi besar bahwa dia ada di sana untuk membahas penjualan klub tersebut. Menurut outlet tersebut, Hamad Al Thani adalah pemilik Maybourne Hotel Group yang merupakan perusahaan induk Claridge's. Glazer terlihat berjalan keluar dari gedung di Mayfair dan memasuki sebuah Mercedes sebelum meninggalkan area tersebut. Menurut Companies House, saudara laki-laki Sheikh Jassim, Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani, juga merupakan direktur Maybourne Hotel Group. Glazer diketahui berada di London untuk final Piala FA Wanita kemarin. Bisa jadi kebetulan dia menginap di hotel milik keluarga salah satu penawar utama klub selain Sir Jim Ratcliffe. Namun, itu akan menjadi suatu kebetulan mengingat pentingnya proses penjualan yang ditetapkan untuk menjadikan United waralaba olahraga termahal dalam sejarah olahraga dunia. Sheikh Jassim dikatakan telah mengajukan tawaran lebih dari 5 miliar pound untuk klub tersebut yang memiliki nilai buku sekitar 2 miliar pound. Namun, rumor dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa miliarder Inggris, Ratcliffe, telah mengajukan tawaran yang menghargai klub lebih tinggi dan memungkinkan Glazers mempertahankan 20% saham. Kemudian muncul laporan bahwa keluarga Glazer sedang membahas detail terakhir dengan Sir Jim, dengan tujuan licik, agar Qatar menaikkan tawaran mereka di menit-menit terakhir, membawanya mendekati 6 miliar pound yang diinginkan oleh para taipan Amerika. Laporan lain dari seorang jurnalis terkemuka Arab Saudi kemudian mengklaim bahwa pihak Qatar memang meningkatkan tawaran mereka, dan mungkin kehadiran Glazer di salah satu properti mereka dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa pembicaraan semacam itu masih berlangsung. Manchester United telah mengkonfirmasi bahwa Marcel Sabitzer akan melewatkan sisa musim ini karena cedera lutut. Dengan demikian Sabitzer tidak akan bermain lagi bagi United hingga kembali ke klub pemiliknya.
Cedera memastikan bahwa Sabitzer akan melewatkan final Piala FA melawan Manchester City serta pertemuan Liga dengan Bournemouth, Chelsea, dan Fulham. Sabitzer bergabung dengan Setan Merah pada Januari dari raksasa Jerman Bayern Munich dengan status pinjaman hingga akhir musim 2022-23. Selama tinggal singkat dengan juara Inggris 20 kali, Sabitzer telah mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist dalam 18 penampilan kompetitif. Semua orang di klub kecewa kehilangan layanan Marcel, sebut United di situs klub mereka. Menurut BBC Sport, Erik ten Hag belum membuat keputusan apakah mereka akan mengejar transfer permanen untuk pemain berusia 29 tahun itu. Absennya Sabitzer karena cedera bisa jadi membuat ten Hag urung mempermanenkannya. Liverpool terus menekan Newcastle dan Manchester United setelah mengalahkan Leicester City 3-0. Mereka kini selisih 1 poin dari kedua tim di atasnya, meski telah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Leicester sekarang harus memenangkan 2 laga tersisa dan berharap 3 tim di atasnya gagal mengambil poin penuh. Akhir pekan ini Leicester menghadapi Newcastle di kandang lawan sebelum menjamu West Ham. Newcastle akan berhadapan dengan Brighton Kamis ini dalam misi hidup mati merebut posisi 4 besar. Brighton punya harapan ke-4 besar jika trio klub di atasnya selalu gagal meraih 3 poin. Jadi laga ini akan menjanjikan pertarungan alot dan mendebarkan. Fans MU dan Liverpool tentunya berharap hasil imbang atau kekalahan bagi Newcastle. Jika menang atas Brighton, Newcastle masih harus menang atas Leicester 4 hari kemudian untuk lolos ke Liga Champions. Eddie Howe telah kehilangan jamaah Lascelles dan Matt Ritchie karena cedera hingga akhir musim. Seperti Newcastle, United juga membutuhkan 6 poin dari 3 laga tersisa. Sabtu ini mereka akan berupaya merebutnya di kandang Bournemouth. Dengan asumsi Liverpool mampu meraih kemenangan di 2 laga sisa, menjamu Aston Villa dan tandang ke Southampton, Setan Merah wajib menang 2 kali dari 3 laga sisa. Jika poin kedua tim sama, maka Liverpool yang akan lolos berkat selisih gol yang besar. Kim Min-jae, yang bermain untuk raksasa Serie A Napoli, dikabarkan menyepakati pembicaraan awal dengan Manchester United dan tinggal menandatangani kontrak menurut Calcio Napoli 24. The Red Devils siap membayar klausul rilis 60 juta euro sang bek. Partenope pasrah kehilangan pemain internasional Korea Selatan musim panas mendatang. Pada musim panas 2022, pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak dengan klub yang berbasis di Napoli. Namun, kesempatan bermain di klub terbesar di Inggris telah meyakinkan bek tengah untuk mewujudkan mimpinya, mengikuti jejak Park Ji-sung bermain di Old Trafford. Kim didatangkan oleh Napoli sebagai pengganti Kalidou Koulibaly yang bergabung dengan Chelsea musim panas lalu. Namun, pemain asal Korea Selatan itu malah jadi pahlawan klub Italia Selatan. Pasukan Luciano Spalletti telah mengamankan Scudetto di musim ini. Partenope telah mendapatkan gelar Serie A setelah lebih dari 3 dekade. Dan pemain berusia 26 tahun itu menjadi pemain penting bagi Napoli. Dia telah membuat 43 penampilan di semua kompetisi musim ini, mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Menggait Kim lebih awal bisa sangat menguntungkan Erik ten Hag. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan barisan pertahanan yang kuat untuk musim mendatang. Konsekuensinya, hal ini dapat membuat Victor Lindelof dan Harry Maguire hengkang dari klub. Kedua pemain ingin tampil reguler, bukan sebagai pilihan keempat dan kelima di tim utama musim ini. Kepergian mereka bisa menghasilkan jumlah uang yang cukup besar dari jendela transfer musim panas yang akan datang. Kesimpulannya, Kim Min-jae bisa menjadi game changer untuk Manchester United. Kim Min-jae telah memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United musim panas ini
dan negosiasi antara klub juga termasuk kepindahan striker yang banyak diminati. Victor Osimhen. Laporan tersebut melanjutkan bahwa tokoh yang sama yang terlibat dalam meyakinkan Kim untuk bergabung dengan United sedang berusaha untuk membuat kesepakatan Osimhen menjadi kenyataan. Osimhen berbicara pada bulan Maret bahwa itu akan menjadi impiannya untuk bermain di Liga Premier karena hubungan dengannya pindah ke Old Trafford semakin intensif. Chelsea dan Newcastle juga tertarik padanya. Namun, dengan Chelsea tidak berlaga di Eropa musim depan, pilihan Osimhen antara Newcastle atau MU. Besar kemungkinan Osimhen akan memutuskan pilihannya saat kedua klub memastikan tempat di Liga Champions.